semuanya, selamat datang di studio SMK Negeri 9 Cinrang. Share with me your best experience now. Jadi di sini kami kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, yaitu Bapak Baharudin Iskandar SPG DPD sebagai cabang dinas wilayah 8. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Ya, baik-baik dan menuju ke sini alhamdulillah dalam kondisi libur, cuti, tapi memenuhi undangan SMK 9. Ya, Bapak. Aktivitas pagi ini salat berjamaah dengan keluarga, antara anak-anak 3 ke sekolah, baru menuju ke sini untuk memenuhi undangan podcastnya SMK 9. Bagaimana perasaan Bapak hari ini setelah mengunjungi sekolah kami? Alhamdulillah luar biasa. Saya dijemput dengan suasana sekolah yang sudah berubah dibanding 3 bulan 4 bulan sebelumnya, dan ketika masuk ke sini saya lihat sudah lingkungan sekolah sudah bersih. Ya. Hanya mungkin masih ada toilet mungkin yang perlu menjadi perhatian sekolah ini. Ya, Dan Pak. tadi sempat penaburan benih. Nah, ini luar biasa ini. Perlu diekspos ini kemana-mana supaya SMK 9 orang semua tahu bahwa ada tambak udang di sini. Dan itu saya pikir dari 10 jari ini hanya mungkin 2-3 sekolah yang punya di selatan ini. Ini potensi luar biasa. Ya. Mohon izin Bapak, kalau boleh kami lebih mengenal tentang Bapak dengan menceritakan lebih lanjut tentang latar belakang atau profil Bapak. Saya guru. Oh, guru Dan Pak. sampai sekarang masih menganggap dirinya guru, dan alhamdulillah melalui deretan prestasi di tingkat nasional dan sabrek piala, sabrek buku, sabrek apa, itu kemudian dialihkan ke struktural. Dan memang cita-cita pertama kemarin bahwa dari 100 mimpi yang saya punya, salah satu mimpi yang terbesar adalah waktu itu saya mau memberangkatkan satu siswa ikut lomba ke Amerika. Wah, betul-betul sangat menginspirasi iya, ya Pak. Dan waktu itu saya mengatakan bahwa kalau cita-cita ini sudah selesai, maka saya selesai akan jadi guru. Dan ternyata tercapai. Ada siswa Ya, yang berangkat ke alhamdulillah. Amerika. Ikut lomba dan mewakili Indonesia waktu itu. Kami mendapatkan info Bapak bahwa ternyata Bapak juga adalah orang aktif dalam bersosial media seperti di YouTube dengan subscribers 16.200. Wow, sangat pencapaian luar biasa. Mungkin bisa berbagi dengan kami tentang apa yang Bapak jadikan bahan konten, lalu apa sih yang dibahas? Saya begitu ya, ketika sudah mencapai sesuatu pasti saya sudah menyelesaikan. Konten itu di YouTube itu memang cita-citanya kemarin itu adalah menginformasikan pendidikan yang terupdate dan terkini supaya Selatan tidak ketinggalan informasi. Tapi ketika sudah melihat subscribe-nya sudah 12.000, saya sudah harus mungkin mencari pencapaian-pencapaian yang lain. Karena memang kewalahan juga sih kemarin, karena kita yang mencari bahan, kita yang menyusun skenarionya, kita yang mengambil videonya, mengedit videonya, bahkan sampai mengolah manajemen sebelum diekspos, itu hanya kewalahan di antara banyak pekerjaan. Oh, iya, Pak. Tapi jangan jadikan itu bagi siswa-siswa SMK 9 dan yang lain itu bahwa kalau sudah berhasil sudah ini. Saya hanya mengatakan bahwa kita harus keluar selalu di zona-zona nyaman. Kita hanya mungkin membuktikan bahwa saya sudah mencapai itu dengan subscribe itu 6 bulan itu bisa 16.200. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ketika saya lanjut itu bisa 100.000 itu saya punya subscribe. Tapi begitulah namanya kehidupan. Masih banyak yang harus kita kerja. Iya, betul, Pak. Padahal sudah menghasilkan loh. Sudah 5 juta per bulan kemarin itu. Bagaimana Bapak mengatasi hambatan atau kesulitan itu? Ya, pastinya adalah enjoy aja. Caranya adalah ketika menemukan masalah yang tadi saya sebut itu kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan, doakan kepada Tuhan. Di sujud terakhir kita berdoa, doakan mudah-mudahan itu bisa selesai itu hambatan. Dan ternyata tanpa saya suruh, tanpa ditekan, hidayah turun dengan sendirinya. Alhamdulillah.
Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa motivasi Bapak yang bisa Bapak sampaikan untuk tidak takut gagal di kalangan pelajar? Ya, jangan durhaka sama orang tua. Jangan, saya punya kisah begini nih. Pernah suatu saat saya disuruh pulang oleh ibu ketika kuliah dan saya menolak. Saya menolak. Kenapa saya tolak? Karena besok kan sudah mau ujian. Saya katakan bahwa ternyata ibu itu rindu sekali dengan saya dan meminta supaya pulang juga hari itu, malam itu. Saya katakan tidak bisa, Mak. Akhirnya apa? Berdarahlah dia punya air mata. Ketika dia berdarah air mata apa? Tengah malam itu rumah kebanjiran. Rumah kebanjiran, tugas yang mau distor besok untuk ujian besok itu jatuh itu dari lemari ke sana. Saya ini mengatakan, oh memang kita tidak boleh berdosa kepada perempuan. 3 kesuksesan kita manusia hebat untuk laki-laki nih, yang pertama itu adalah ibu. Nggak boleh berdosa di situ. Kapan SMK 9 ada siswanya berdosa kepada ibunya dan menetes air mata, tertutup sudah pintu kesuksesan itu. Kemudian kedua adalah pasangan hidup, istri kita. Jangan coba-coba main-main dengan istri, karena doa terbaik itu semua diberikan oleh pasangan kita. Ketika dia doa terbaiknya adalah tanda petik kok akan tidak baik, nah, pasti ke kita. Kemudian ketiga ada anak perempuan. Ya, jadi kalau ada anak perempuan itu kemudian tidak ada dia beristri, tidak ada anak perempuannya, nah itu sisa 2 ini yang akan menyampaikan doa-doa itu. Ya Bapak, sangat menginspirasi ya Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih pesan dan kesan Bapak untuk SMK Negeri Sungai Cinrang ini agar menjadi lebih baik lagi ke depannya? Kuliah, bekerjalah. Jangan hanya sampai ke tamat SMK 9. Ada yang mengatakan bahwa saya tidak punya dana, Ya, kuliah. betul itu, Pak. Ketika orang kuliah itu akan dapat dana dari Tuhan, asal perbaiki ibadah. Saya kemarin agak marah sih di sebuah sekolah di wilayah 8, ada 87 siswa itu tidak bisa mendaftar SMBP, selisih nasional berdasarkan prestasi. Karena mengapa? Ada kelalaian dari sekolah. Akhirnya kami urus kiri kanan. Tadi subuh dengar berita, orang tuanya berterima kasih. 87 itu anak itu berterima kasih karena SMBT itu diperpanjang. Kemarin sudah terakhir, kemarin tanggal 19 kan? Iya Pak. 19, tapi ada satu sekolah tertutup dia punya pendaftaran. Sehingga ada sekitar 87 yang tidak mendaftar. Selama 3 hari itu diribetkan bagaimana ini anak-anak bangsa ini bisa tetap kuliah. Ternyata dibuka setelah kita komunikasi kiri kanan menghubungi kementerian, alhamdulillah ternyata diperpanjang. Dan itu sebenarnya itu bisa jalan karena hatinya baik, hatinya ikhlas. Jadi anak-anakku, ketika kalian di kelas kemudian hatinya keruh, hatinya kotor, di situ pun ada apa-apa. Nah, untuk membersihkan itu ada di salat fajar. Kamu sudah salat fajar enggak? Belum. Nah, itu. Jadi kalau mau hidupmu sukses, salat fajar lah. Di salat fajar itu adalah dunia dan seisinya akan diberikan kepada kita. Dan itu ada di sebelum salat subuh. Iya. Ada 2 rakaat di situ, salat fajar dulu, kemudian salat rawatib. Nah, di situlah kita berdoa sebanyak-banyaknya kepada Tuhan, memberikan doa terbaik kepada Tuhan, terutama di sujud terakhir. Setelah itu ya tentu saja harus baik-baik kepada orang tua kita. Baik-baik kepada orang tua kita, jangan membentak, jangan mengeluarkan 2 huruf A dengan H. Kemudian kan di antara jam 5 jam 6 itu kan kita bisa belajar. Waktu belajar yang paling baik di situ. Bahkan sebelumnya, sebelum salat fajar itu kan ada salat tahajud. Salat tahajud, tidur sejenak, belajar, salat fajar. Itu. Ini saya rasa yang kami lakukan. Ya mudah-mudahan tetap istiqomah. Ya, seterusnya. Amin. Baik, untuk itulah tadi bincang-bincang kami dari Bapak Kepala Cabang Dinas wilayah 8. Mantap SMK 9.